Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Agustadi Putra, NIM 30068. Di sini saya akan menceritakan tentang Slamet Abdul Syukur, tokoh musik kontemporer Indonesia. Berikut ulasannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra kontemporer adalah satu sastra yang hidup pada masa kini atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama. Sastra kontemporer bisa juga disebut sastra modern seiring periode waktu, tetapi antara sastra modern dan mutakhir bukan hanya sebatas periode waktu tetapi juga karena pola pikir seseorang pengarang. Munculnya sastra kontemporer merupakan reaksi terhadap sastra konvensional yang dianggap telah mendominasi eksistensi karya sastra. Musik kontemporer adalah istilah di bahasa Indonesia yang mengedepankan aktivitas kreatif pada konteks berbahasa Inggris yang biasa dinamakan dengan musik baru, musik kontemporer atau yang tempatnya disebut dengan musik kontemporer. Musik kontemporer atau seni musik kontemporer muncul sejak abad ke-19. Kemunculan seni kontemporer berawal dari suatu gerakan seni lukis impresionis. Kelompok yang membentuk gerakan tersebut ialah sekelompok pelukis dari Perancis yaitu Degas, Monet, Renoir, dan temannya yang lain. Pembentukan gerakan tersebut didasarkan ketidaksetujuan mereka terhadap pandangan romantisisme yang saat itu diterima oleh masyarakat dengan aliran seni baru yaitu impresionisme. Aliran baru tersebut lebih mengutamakan kesan atau impresi yang dibuat dari karya seni. Sehingga dalam musik kontemporer banyak menggunakan elemen baru yang menonjolkan dan menciptakan impresi. Ada beberapa tokoh musik kontemporer di Indonesia yaitu salah satunya Slamet Abdul Syukur. Slamet Abdul Syukur lahir dari keluarga guru yang beralih profesi menjadi pedagang di kota Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya Abdul Syukur dan ibunya Cana melimpahi Slamet kecil dengan kasih sayang. Di masa kanak-kanak, Slamet sering diolok-olok temannya karena kemampuannya berbeda pada kakinya. Ia tidak dapat berjalan seperti umumnya orang berjalan. Bu Yuti, neneknya Slamet yang menyukai musik, menghibur Slamet kecil dengan membawanya pada dunia musik. Ia sering mengajak Slamet menikmati permainan piano yang dimainkan tetangganya yang berkebangsaan Belanda. Bu Yuti juga mengajak Slamet menikmati pergelaran-pergelaran musik. Saat pertujuan berlangsung, Bu Yuti mengajarkan Slamet untuk diam. Dia menghayati yang kemudian menjadi pijakan Slamet dalam bermusik. Mendengarkan musik dengan sungguh-sungguh agar musik dapat berbicara pada pendengar. Ketika Slamet berusia 7 tahun, orang tuanya memberinya hadiah piano. Umur 9 tahun, Slamet mulai belajar piano secara privat. Kedatangan Jepang pada tahun 1944 ke Indonesia sempat membuat Slamet dan keluarganya mengungsi, meninggalkan piano di Surabaya. Tahun 1949, keluarga ini kembali ke Surabaya. Slamet memasuki pendidikan dasar SD dan SMP di Taman Siswa di Surabaya. Di sekolah yang mewajibkan siswanya mempelajari musik gamelan, itulah Slamet memperkaya kasanah bermusiknya. Di masa itu, Slamet juga belajar piano secara privat dari beberapa guru pribumi dan yang berkebangsaan Eropa. Salah satu gurunya, Joseph Bourtmer, yang berkebangsaan Swiss, memperkenalkan padanya musik Prancis dan Spanyol terutama untuk genre akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perkenalan itu membawa Slamet pada kasanah karya Maurits Ravel terutama sonatina untuk piano solo. Proses itu juga menjadi dasar yang turut menentukan keinginan Slamet melanjutkan studi musik di Prancis. Saat ia dewasa kelak pada usia 27 tahun, pada tahun 1962, Slamet menuju Paris untuk tinggal selama 14 tahun di sana. Perjalanan belajarnya di Paris membuat Slamet merasakan jiwa bermusik. Ia tumbuh menjadi komposer andal yang mampu menciptakan berbagai komposisi dengan bahan yang sederhana. Slamet kemudian dikenal sebagai komposer minimax yang menciptakan musik dengan menggunakan bahan yang sederhana dan minim. Ia menciptakan musik dari desir angin, gesekan daun, gemicir air, bunyi gesekan sapu di jalanan, bunyi ketiak yang ditiup dengan telapak tangan, dan perbincangan orang-orang di sekitarnya. Dari bahan sederhana itu, Slamet mengeksplorasi musik dan menghasilkan komposisi yang luar biasa dan unik. Selain mengajar,
Sebelum ia memperdalam pengetahuannya tentang musik di Paris, Slamet tercatat sebagai penggagas organisasi PMS atau disebut Pertemuan Musik Surabaya pada tahun 1957. Organisasi ini diramaikan musisi muda yang bersama-sama melakukan nonton bareng film, musikal, pergelaran musik, dan berdiskusi. Pada tahun 1994, ia menggagas berdirinya Asosiasi Komponis Indonesia atau disebut AKI yang bertujuan untuk mempermudah penyebaran partitur dan rekaman karya terbaru ke seluruh Indonesia. Saat aktif di Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1979 sampai 1985, Slamet juga menggagas Pekan Komponis Muda yang bertujuan merawat pendidikan kreativitas dan kritik dalam bermusik. Tahun 1981, Slamet menyelenggarakan pertunjukan musik kontemporer selama 1 bulan, bekerjasama dengan Kedutaan Besar Perancis di Jakarta. Acara yang diselenggarakan di Bandung dan Jakarta ini membuatnya mendapatkan penghargaan.